menguji nyali Erik. Memimpin federasi sepak bola di negeri yang prestasinya kalah jauh jika dibandingkan dengan kontroversi dan kebobrokan pengelolaannya memang tidak mudah, bahkan sangat sulit. Yang dibutuhkan tidak cuma kapabilitas dan profesionalitas tinggi, tapi juga nyali besar untuk menggusur semua persoalan dan benalu yang terus menggelayuti persepak bolaan nasional. Berkali-kali Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI berganti pemimpin, tapi prestasi sepak bola kita tak jua terungkit. Malah yang selalu muncul di setiap era kepemimpinan PSSI ialah permasalahan, baik yang sudah menahun maupun yang baru, tentang karut-marutnya kompetisi, maraknya praktik pengaturan skor atau match fixing, buruknya kualitas wasit, bentrokan antar supporter, dan banyak lainnya. Semua itu pada akhirnya menciptakan skeptisme masyarakat, skeptis terhadap persepak bolaan dalam negeri secara umum, pun skeptis terhadap sosok-sosok yang menjadi ketua dan jajaran pengurus PSSI. Publik yang sudah capai menunggu perubahan nyaris selalu disuguhi kondisi yang status quo dan sengkarut tata kelola yang tak pernah becus. Nyaris tidak pernah ada perubahan, apalagi kemajuan. Terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI kemarin pun tak terhindar dari respons skeptis dari publik. Dalam pemilihan Ketua Umum PSSI itu, Erick mendapatkan 64 suara dari total 86 pemilik suara sah. Kandidat terdekatnya, Lanyala Mataliti, hanya mendapatkan 22 suara. Berlatar skeptisme tadi, muncullah pertanyaan, mampukah Erick membenahi sepak bola Indonesia dengan sebenar-benarnya? Punya nyalikah dia membersihkan persepak bolaan nasional dari kotoran-kotoran yang selama ini seolah tak tersentuh? Beranikah sang Menteri BUMN itu menjauhkan jarak antara posisinya sebagai Ketua Umum PSSI dan hasrat politik, khususnya untuk kepentingan pemilu 2024? Secara kapabilitas dan rekam jejak, mungkin kita tak perlu meragukan Erick Thohir. Sebagai anggota Komite Olimpiade Internasional atau IOC, ia tentu paham betul bagaimana menangani tata kelola organisasi olahraga. Sebagai mantan pemilik klub Liga Italia, Inter Milan, Erick sangat mengerti memperlakukan sepak bola sebagai sebuah industri. Ia juga tahu bagaimana permainan dan pelaku kotor dalam industri itu bekerja. Karena itu, seperti yang juga dikatakan Erick Thohir dalam pernyataan pertamanya kepada wartawan setelah menjadi Ketua Umum PSSI kemarin, yang paling dibutuhkan saat ini ialah nyali. Dia bilang tidak perlu teori untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, tapi nyali. Cocok. Artinya, sudah ada kesepahaman di awal antara keinginan publik dan Erick. Tinggal kita tunggu pembuktian dari ucapan dan janji sang Ketua Umum yang baru. Kita tahu saat ini PSSI punya sederet utang permasalahan yang belum terselesaikan, baik yang mesti ditanggapi cepat maupun untuk jangka panjang. Pembenahan Liga pasca tragedi Kanjuruhan dan peningkatan prestasi tim nasional sepak bola adalah salah duanya. Ingat pula, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada Mei 2023. Anggaplah itu semua ujian awal bagi Erick. Jika betul ia punya nyali untuk melengkapi kualitas dan skill yang dia punya, bolehlah kita menepikan dulu skeptisme dan mulai menaruh harapan akan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Namun, bila ternyata nyalinya ciut, tak perlu ragu kita lontarkan kritik seperti yang sudah-sudah. Buktikanlah Erick.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial hari ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Mas Kohar, kita mau berbincang dulu sebelum kita berdiskusi. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali. Mas Akmal, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Akmal, kita mendapatkan seorang Erick Thohir sebagai Ketua Umum baru PSSI, dan banyak sekali yang sangat percaya bahwa seorang Erick Thohir bisa membuat sesuatu yang baik untuk persepak bolaan nasional. Kalau Anda lihat, apakah itu akan terjadi atau seperti apa, Mas Akmal? Ya, kita masyarakat selalu dibuai dengan harapan-harapan, dengan janji-janji selama 20 tahun terakhir di sepak bola Indonesia. Faktanya semuanya nihil. Gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan harapan di depan buat yang terpilih pengurus PSSI 2023-2027. Kenapa? Karena memang harus dibuktikan terlebih dahulu. Gitu. Pak Erick misalnya yang ngurus PSSI harus bernyali, harus berani berantas mafia. Toh buktinya komposisi EXO-nya sama saja gitu kan. Dengan yang masa lalu, tidak banyak perubahan yang berarti. Bahkan yang baru-baru masuk banyak orang-orang bermasalah di sepak bola kita saat ini. Nah, ini yang menjadi PR, apakah bisa atau tidak. Yang pertama, saya ingin menggambarkan betapa Kongres luar biasa PSSI itu mencerminkan sepak bola Indonesia. Oke, pemilihan Ketua Umum PSSI menggambarkan bagaimana sportivitas dan fair play digambarkan dalam pemilihan Ketua Umum PSSI kan, di mana Pak Erick terpilih, Pak Lanyala bertarung dengan sangat gigih, akhirnya kalah dengan 22 suara, tapi kemudian setelah pemilihan Pak Lanyala menyampaikan akan memberikan dukungan dengan syarat tidak ada orang lama di pengurusan PSSI, kemudian dia akan percaya Pak Erick bisa memberikan perubahan kalau mampu memotong satu generasi di sepak bola Indonesia. Ini gambaran sepak bola dunia yang sportif dan fair play. Yang menang tidak jumawa, yang kalah tidak merasa terhina. Tapi pemilihan wakil ketua umum PSSI ini gambaran sepak bola Indonesia tarkam, gitu. Memalukan sekali gitu kan. Apa itu, Mas? Ya, ketika terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh komite pemilihan ini bisa dipidanakan. Oh. Nah, kenapa? Karena ini pembohongan publik. Oke. Dan itu dilakukan oleh komite pemilihan yang dipilih oleh pengurus PSSI, oleh komite eksekutif PSSI. Artinya sejatinya ada by design dalam pengurusan dalam Kongres luar biasa PSSI ini siapa yang harus dimenangkan. Itu yang pertama. Dan yang memalukan adalah yang digelembungkan suaranya adalah Menpora yang seharusnya menjadi bapak olahraga Indonesia gitu. Oke. Dan ketika kemudian dilakukan penghitungan ulang, Menporanya kalah. Dan ketika Menporanya kalah, ada satu yang menang mengundurkan diri. Ini kan tekanan dan intervensi. Nggak mungkin mengundurkan diri kalau tanpa tekanan. Ya, mengundurkan diri dan langsung keluar dari tempat sidang ya, ini ya, menariknya ya. Iya, dan ini mengkhianati peserta kongres. Mereka sudah dipilih, dia sudah dipilih tapi mengundurkan diri. Dan kalau saya melihat ada tekanan di dalam ketika kemudian mengundurkan diri. Kalau kemudian terpilih. Ya, Mas Akmal, ada yang mengatakan bahwa Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI untuk batu loncatan ke 2024. Anda melihat itu bisa mengganggu PSSI atau itu memang hanya pandangan nyinyir orang-orang? Bagaimana, Mas Akmal? Ya, saya melihat bahwa sepak bola kita di sini saat ini masalahnya ada di akarnya. Ketika akarnya tidak diangkat atau tidak dipotong, maka masalah akan tumbuh lagi. Salah satu akar masalahnya adalah ekosistem. Sepak bola Indonesia saat ini hidup dalam 3 lapisan. Lapisan pertama adalah politisi, pejabat, konglomerat, pengusaha yang butuh popularitas, butuh publikasi dan butuh elektabilitas untuk kepentingan politik. Kelompok kedua adalah mereka yang menguasai sepak bola dari hilir ke hulu, bisa mengatur skor pertandingan, bisa mengatur siapa juara, bisa mengatur siapa degradasi, bisa mengatur siapa yang promosi, dan bisa mengatur kapitalisasi bisnis untuk kelompok mereka sendiri. Kelompok kedua ini adalah mafia.
Kelompok ketiga adalah masyarakat kita ini semua supporter sepak bola yang penuh harapan ingin melihat sepak bola kita berprestasi, tapi faktanya nggak menghasilkan apa-apa. Nah, kelompok dua ini yang selama 20 tahun ini berkuasa di sepak bola Indonesia. Jadi siapapun ketuanya, walaupun ada dua menteri ya di kepengurusan saat ini, itu akan sulit kalau kemudian lapisan keduanya tidak dibenahi di sepak bola Indonesia. Mas Akmal, ini pertanyaan terakhir. Menguji nyali Erik, kalau Anda lihat Erik punya nyali atau nyalinya besar tidak untuk membersihkan yang golongan kedua yang tadi Anda sebutkan itu? Ya, yang pasti golongan kedua pun ada di dalam exco yang ada saat ini. Gitu kan. Artinya kalau kemudian Pak Erik punya nyali besar, maka dia bisa setidaknya memutus potensi orang-orang itu untuk bergerak, mempengaruhi bagaimana dia memimpin PSSI, dan itu terjadi di era Pak Edi Rahmayadi dan Pak Muhammad Iryawan. Dua-duanya adalah jenderal bintang 3 terperdaya dengan ulah-ulah para pelaku kotor sepak bola Indonesia. Nah, bagaimana Pak Erick Thohir saat ini Menteri BUMN yang pastinya akan sibuk, Pak Zainuddin Amali Menpora pastinya akan sibuk dengan tugas-tugas kenegaraan. Apalagi kalau keduanya kemungkinan ke depan akan maju. Pak Erik nyawapres, kemudian Pak Zainuddin Amali nyalon jadi gubernur Gorontalo. Ya selesai sepak bola kita. Sepak bola lagi-lagi dikorbankan sebagai batu loncatan politik saja. Gitu. Karena itu perlu komitmen dan fakta integritas bahwa keduanya tidak tergoda dengan hiruk-pikuk Pilpres di 2024 nanti akan memimpin PSSI selesai sampai 2027. Ya, itu harapan kita bersama, dan seperti yang sering disebut Mas Akmal, bola itu bulat, segala sesuatu bisa terjadi. Kita harapkan ya bahwa nyali Erik ini benar-benar ada untuk memperbaiki kondisi sepak bola nasional. Untuk saat ini terima kasih pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Akmal. Selamat pagi, salam sepak bola. Ya. Mas Kohar, singkat saja sebelum headline jam 7, kalau Anda melihat skeptis dari Mas Akmal itu jadi kayaknya inline dengan Mas Kohar. Apakah kemudian itu artinya benar-benar Erik ini belum tentu bisa untuk membersihkan mafia yang tadi sempat disebut? Ya, kita tidak fair ya kalau kita tidak memberi waktu. Karena faktanya dia sudah terpilih secara demokratis, dia menang mutlak 64 suara, maka dia juga punya program, punya visi misi, ya pasti harus ada dikasih waktu. Tetapi yang saya katakan skeptisisme itu adalah jangan terlalu muluk-muluk memberikan harapan. Kan kata Shakespeare kan akar dari sakit hati itu kan karena menginginkan, keinginan, harapan yang terlalu tinggi. Nah, jadi supaya kita tidak terlalu sakit hati gitu, ketika di ujungnya ternyata berbeda dengan apa yang sekarang, jadi gantunganlah harapan ya sewajarnya saja. Sambil kita melihat waktu yang akan membuktikan apakah betul-betul nyali untuk membersihkan mafia, fokus untuk bisa menjaga sepak bola Indonesia hingga akhir masa jabatan 4 tahun ke depan 2027 bisa digenggam atau tidak. Kalau tidak, ya kita harus kembali kecewa. Kita harus jeda dahulu Mas Kohar, dan kita akan lanjutkan di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Mas Kohar, untuk mendengarkan juga dari pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Iya, Erik nyalinya pasti tinggi Mas, karena dia memiliki 64 suara dari 86. Kemudian di belakangnya itu ada Jokowi, di belakangnya itu ada ribuan industrian yang orang-orang yang berkecimpung di bidang industri, ada pemain sepak bola ratusan, ada pengamat yang ribuan. Jadi saya yakin dia berani. Asal saja dia tidak mau jadi cawapres di tahun 2024. Inilah saatnya persepak bolaan kita semakin maju ke depannya. Karena Erik ini adalah orang-orang yang sudah berkiprah di sepak bola atau olahraga. Dia pernah menjadi IOC, dia pernah menjadi pemilik klub Inter Milan, dia pernah mengakuisisi NBA, dia juga sukses pelaksanaan Asian Games tahun 2018 di Indonesia. Erik ini sangat yakin saya bisa membawa PSSI menjadi yang terbaik nanti ke depannya. Karena dia menyadari bahwa ini adalah industri. Dia tidak akan mencari popularitas di sini. Seperti yang lain mencari popularitas sebelum menjadi menteri, sebelum menjadi gubernur, sebelum menjadi wali kota, dan lain-lain. Jadi saya yakin tidak akan ada lagi ya. Kalau Pak Erick Thohir ini kemudian menjadi calon wakil presiden, itu seperti apa Pak? Loh, ini akan ambruk lagi PSSI, akan dipimpin lagi dengan orang yang lain. Tapi saya yakin dia punya moral itu tidak seperti itu. Karena ini adalah dia orang yang sangat teguh berpegang kepada jabatan yang dia pegang. Jadi saya yakin dia tidak. Kalau dia sampai melakukan itu, dia mau menjadi cawapres dengan harapan-harapan tertentu, inilah saatnya dia hancur nantinya. Karena sudah jadi cawapres, nggak terpilih pula, habis jadi riwayatnya. Jadi saya yakin bahwa dia tidak akan melakukan itu. Jadi saya berharap supaya Erik dalam posisinya sebagai ketua PSSI sekarang dapat menghabisi mafia-mafia sepak bola yang mana kita biasanya tahu skor sudah diketahui sebelum pertandingan dimulai. Jadi saya yakin dia harus bertanggung jawab utuh untuk ini, dan dia harus tanggung jawab terhadap seluruh pencinta sepak bola. Kalau dia nanti cawapres, hancur dia. Udah gagal, habislah semua usaha-usahanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Agus di Malang, Jawa Timur. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Agus pendapat Anda Pak? Metro TV, ya. Silakan Pak. Kalau kita melihat kemarin pada pemilihan ketua PSSI, kita semua rasanya sudah bisa menerka kira-kira siapa yang terpilih. Yang jelas, jadi silakan, Pak Agus. saya ulangi lagi, tentunya kita bisa menebak ketika pemilihan ketua PSSI itu nanti siapa yang terpilih. Nah ini sudah nyata ini, dari Pak Erik kita tahu bahwa Pak Erik sudah banyak menangani sepak bola. Namun di sisi lain setting itu sudah nampak jelas. Artinya ketika Pak Erik jadi ketua, wakilnya menteri, itu kan dominasi pemerintah. Dengan di sisi lain pemerintah untuk mengurusi PSSI itu sebenarnya di luar PSSI. Berikan kesempatan kepada orang-orang yang notabene mempunyai suatu kemampuan profesional di dalam pengurusan sepak bola. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Erick Thohir itu fokus kepada dia jabatan seorang menteri? Apakah dia fokus jabatan ketua PSSI? Dan apakah ada batu loncatan untuk menuju 2024? Kita tahu saat ini langkah-langkah Erick dalam menuju 2024 sudah sangat nampak dan sangat jelas. Nah, dalam hal ini, apakah nanti bisa untuk membenahi sekaligus merombak tatanan PSSI yang saat ini sangat amburadul dengan dikuasai oleh mafia-mafia yang luar biasa. Itu aja. Saya terus terang aja masih pesimis. Karena hari ini ada lanjutan-lanjutan sampai 2024. Terima kasih, Metro. Baik. Terima kasih Pak Agus di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi Pak Agus. Di belakang Pak Agus ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Leo, Bang Kohar, selamat pagi Metro. Selamat pagi, silakan Pak Sukarwan. Begini, saya ada 3 hal singkat-singkat saja. Pertama, setidak-tidaknya ada harapan baru. Kalau melihat track record Pak Erick Thohir yang sudah itu memimpin tuh, ada harapan baru untuk PSSI persepak bolaan menjadi maju. Kan seorang manajer itu kan harus
menjual gagasan. Dan gagasan itu ditawarkan, dijual, diuji, terbukti enggak. Kalau terbukti terus cari gagasan lagi. Yang kedua, Pak Erik harus punya nyali untuk memberantas mafia-mafia sepak bola ini. Sampai sepak bola di Indonesia ada permainan skor, wah ngeri sekali. Saya tuh mau emosi kalau dengar hal seperti itu. Yang ketiga, kalau sepak bola sudah maju, ya ingat, tahun 76 itu zaman Roni Pasrah, Oyong Lisa, Andilala, Indonesia tuh maju sepak bolanya, kok malah seperti ini. Terus harus iri hati dengan bulu tangkis. Bulu tangkis itu kalau tampil di dunia Indonesia diperhitungkan, tapi kalau sepak bola kok selama ini menangnya paling Timor Leste, Brunei, itu kan belum menang itu namanya. Itu aja. Pokoknya sekali lagi yang terakhir Pak Erik, nah ini yang jadi pertanyaan, kalau Pak Erik nanti memikirkan 2024 Wapres atau Cawapres, ini amburadul lagi nanti PSSI. Pak Erik jangan terjun ke sana, harus fokus saja. Menteri dan PSSI ini ditangani benar, jangan mikir wakil presiden, apalagi nanti amburadul lagi PSSI. Baik, terima kasih Pak Soekarwan di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Tiga pemirsa, kelihatannya Pak Ondo yang percaya bahwa Pak Erik akan fokus sebagai Ketua Umum PSSI. Dan Pak Ondo mengatakan yakin bahwa tidak akan mencalonkan sebagai Wakil Presiden. Tapi dua pemirsa lagi, Mas Kohar mengatakan, ya bagaimana bisa fokus sementara pekerjaan sebagai Menteri BUMN, kalau nantinya calon sebagai Wakil Presiden dan misalnya masuk, PSSI-nya jadi dikorbankan lagi. Bagaimana Mas Kohar? Seorang Erick Thohir kita kenal, dia sangat profesional kan dalam industri, dalam manajemen, dalam bahkan ketika memimpin BUMN banyak orang memuji beberapa ya, meskipun kritik juga tetap ada, itu biasa. Ketika dia menangani sepak bola bagus, tetapi apakah dia bisa membongkar karut-marut di PSSI? Itu harus kita buktikan nanti. Tetapi kan paling tidak dia sudah menjanjikan sesuatu. Publik mencatat. Hanya saja memang awalan dari KLB ini sudah dimulai dari sesuatu yang kurang baik. Bahkan tidak baik sebagian orang mengatakan. Prosesnya apa itu? Proses pemilihan wakil ketua umum. Jadi pertama dilangsungkan secara tertutup, media tidak ada yang tahu. Biasanya terbuka? Ya, biasanya terbuka, media setidak-tidaknya media tahu prosesnya. Apa yang terjadi kemudian? Berikutnya adalah untuknya ada voters yang bersedia menceritakan apa yang terjadi di dalam. Yang mengatakan bahwa ada penggelembungan suara. Ada orang yang merasa memilih Ratu Tisa, tetapi ketika tiba-tiba kok dia kalah. Itu tidak dihitung sempat terbuka terjadi begitu? Kericuhan. Maka ditengahi oleh Iwan Bule, Muhammad Triawan, mantan Ketua Umum PSSI ya. Yang digantikan Erick Thohir. Dia menengahi dengan dia mengusulkan pencoblosan ulang. Maka dilakukanlah itu pencoblosan ulang, dan ketika dicoblos secara ulang, yang mendapatkan suara terbanyak untuk Waketum satu adalah Ratu Tisha. Lalu di bawahnya itu ada namanya Yunus Nusi. Yunus Nusi adalah mantan sekjen kan? Yang kemudian akhirnya masuk kan ya? Betul. Sebagai yang ketiga baru kemudian Menpora Zainuddin Amali. Tetapi yang mengagetkan banyak kalangan adalah tiba-tiba Yunus Nusi mundur. Padahal dia ketika pemilihan pertama maupun pemilihan ulang masuk sebagai Waketum. Masuk sebagai Waketum. Yang pertama dia dengan Zainuddin Amali, yang kedua Ratu Tisa dengan dia kan gitu. Ada apa ya? Ada apa? Dan ini wajar kemudian kalau publik bertanya-tanya, masyarakat bertanya-tanya. Ini memulai sesuatu dengan cara yang tidak baik, by design gitu kan. Orang-orang menudingnya seperti itu. Nah ketika by design ini, maka ini kan akan menjadikan Erick Thohir nanti akan dikepung oleh kekuatan-kekuatan seperti ini. Apalagi dari jajaran eksekutif komite, itu kan ada beberapa nama-nama lama. Iya, tadi kata Mas Akmal ya. Betul kan, yang nama-nama itu paling tidak dia bersinggungan lah dengan perkara-perkara lama. Nah, apakah seorang Erick Thohir sendirian dia bisa? Tentu saja tidak, karena eksekutif komite itu sangat menentukan. 12 orang itu, selain Waketum yang 2 orang, itu juga sangat menentukan.
Nah, perkara-perkara semacam ini itu akan mengurai bagaimana sepak bola ke depan akan dijalankan. Betul bahwa 5 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir kita mulai sebetulnya mulai menunjukkan prestasi. Sebelum tragedi Kanjuruhan ya, mulai ada yang bisa disebut sebagai prestasi. Contohnya adalah naiknya peringkat kita di FIFA dari 175, kemudian Sintayong masuk, sekarang peringkat kita 151, peringkat dunia, peringkat sepak bola kita. Lalu setelah terakhir tahun 2007 ikut masuk ke Piala Asia, setelah itu nggak pernah ikut Piala Asia. Sintayong berhasil membawa Indonesia masuk Piala Asia. 2007 itu pun masuk Piala Asia kan karena kita tuan rumah itu kan. Otomatis. Nah, lalu begitu juga dengan kelompok umur yang juga ternyata masuk ke kualifikasi Piala Asia. Artinya secara prestasi sudah mulai menunjukkan ini, Hanya kemudian ini semua seperti kayak terhapus ketika ada tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Yang sampai saat ini juga belum terang benderang. Pihak korban kan masih sangat mengharapkan pertanggungjawaban kan, dan restitusinya seperti apa yang diberikan oleh pemerintah dan oleh PSSI tentunya. Nah, tantangan-tantangan besar inilah yang menyebabkan tadi ada beberapa suara-suara skeptis, meskipun juga ada yang optimistis. Optimisme itu wajar, kenapa? Karena melihat rekam jejak Erick Thohir. Kapasitas Erick Thohir. Ya, tetapi skeptisisme, bahkan pesimisme, itu pun juga wajar. Karena melihat situasi yang sampai sekarang dan komposisi eksekutif komite yang ternyata juga masih ada orang-orang yang setidak-tidaknya bersinggungan dengan problem-problem PSSI di masa sebelum ini. Mas Kohar, kalau ini kan kita berandai-andai ya, walaupun ketua umumnya sudah jadi, Erick Thohir sudah jadi ketua umum PSSI, andaikan Erick Thohir resmi menjadi calon wakil presiden, itu tetap bisa jadi ketua umum atau tidak aturannya? Ya, kalau kita lihat dalam beberapa statuta, begitu dia ditetapkan oleh KPU, maka dia harus dinonaktifkan. Nonaktif sebagai ketua umum PSSI? Betul. Seperti yang terjadi ketika Edi Rahmayadi. Dia maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara, maka dia nonaktif, dia selesai. Begitu dia jadi, dia selesai. Mundur ya waktu itu ya? Umum. Iya, dia mundur jadi ketua umum PSSI. Yang menggantikannya siapa? Yang menggantikan wakil ketua umum kan. Setelah itu sementara ya wakil ketua umum sampai kemudian pemilihan terjadi kongres PSSI, lalu memilih waktu itu Iwan Bule kan, Muhammad Iriawan. Sebelumnya digantikan oleh Joko Driono kan. Kalau kemudian nanti sebagai calon wakil presiden nonaktif, misalnya lalu yang menaik adalah wakil ketua umum. Ya, tentu saja di situ ada potensi Ratu Tisa karena wakil ketua umum 1, atau Zainuddin Amali kalau Ratu Tisa misalnya merasa tidak sanggup dan seterusnya. Jadi ada persoalan-persoalan yang ke depan yang bisa berpotensi untuk menjadi jebakan kalau sekali lagi kalau tidak fokus mengurus sepak bola ini. Masyarakat sangat merindukan prestasi. Apa yang kita bisa titipkan untuk orang-orang yang sudah terpilih agar benar-benar tidak mengkhianati kepercayaan insan sepak bola? Kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, memang kita harus berbaik sangka dan seperti yang tadi Mas Kohar katakan, kita harus beri waktu untuk Erick Thohir. Tapi pertanyaannya begini Mas, di waktu yang ada, mungkin kalau memang seorang Erick Thohir akan mencalonkan sebagai wakil presiden, kan tidak lama lagi. Apa yang bisa dilakukan untuk setidak-tidaknya mengurangi mafia lah, tidak usah menghabiskan semua, mengurangi lah? Satu tadi saya katakan, maka kita harus skeptis. Skeptis itu bisa jadi modal. Maka dengan modal skeptisisme itu, stakeholder sepak bola bisa kita gerakkan, bisa kita kerahkan untuk mengawasi. Siapa stakeholder sepak bola? Ya klub, ya termasuk publik pecinta sepak bola, termasuk di dalamnya supporter. Mereka harus mampu mengawasi federasi. Mengapa? Karena begini loh.
sepak bola itu di sini terlibat ribuan orang. Bayangkan satu klub taruhlah misalnya 50 orang saja. Liga 1, Liga 2, belum lagi Liga 3. Klub Liga 3 yang jumlahnya banyak sekali. Di tiap-tiap provinsi ada. Maka ribuan orang ini sangat menggantungkan kehidupannya pada sepak bola. Mereka tentu berharap prestasi. Tetapi kalau mereka dipatahkan oleh aturan yang curang, sportivitas yang tidak ada, permainan yang sudah diatur, pengaturan skor misalnya, hal-hal seperti itu, pasti mereka tidak akan pernah maju. Saya memimpikan Indonesia itu bisa seberani Italia. Mudah-mudahan Erick Thohir yang sudah pernah memiliki Inter Milan bisa seperti itu. Apa yang dilakukan Italia begitu investigasi menunjukkan bahwa ada klub yang berlaku curang dalam laporan keuangan, dalam melaporkan transfer, maka dia dihukum. Juventus terakhir dipotong 10 poin. Dia sudah berada di 4 besar, tiba-tiba sekarang melorot ke peringkat ke-10 misalnya. Karena ketahuan tadi. Karena ketahuan itu. Bahkan waktu kasus Calciopoli, pengaturan skor, wasit menyuap wasit, dia didegradasi. Bukan hanya di pangkas poinnya, tapi didegradasi di Liga 2, di Seri B, bukan Seri A lagi. Dilakukan kalau di Italia. Ya? Padahal itu kan itu klub besar waktu itu ya? Iya, sampai sekarang. Jadi disitulah yang disebut dengan nyali, keberanian untuk bersih-bersih. Nah, ini harus dibuktikan dulu seperti apa. Memang PR-nya berat, karena satu misalnya menyelesaikan Kanjuruhan seperti apa. Kedua, sebentar lagi ada Piala Dunia U20. Indonesia menjadi tuan rumah. Ini juga akan menjadi pertaruhan. Lalu setelah itu juga akan ada Piala Asia di tahun ini. Ada SEA Games. Nah, kita lihat dulu misalnya kalau dimulai stepnya dari SEA Games saja lah. SEA Games terakhir Indonesia mendapatkan emas kan 91. Tahun 1991. Emas sepak bola ya? Ya, waktu itu manajernya Pak Manila kan? IGK Manila manajernya. Dan Cardono sebagai ketua umum PSSI waktu itu. Maka masyarakat sudah terlalu lama merindukan prestasi itu. Tetapi untuk mencapai ke situ, maka benalu-benalu ini harus dibersihkan. Apa itu ya? Pengaturan skor tadi itu. Ada mafia, ada yang orang mencari untung, mencari uang, menggunakan sepak bola sebagai pertaruhan, judi dan seterusnya. Itu sesuatu yang membuat sepak bola kita ini karatan dan tidak pernah berhasil mencapai prestasi yang bagus. Kalau dugaan Mas Akmal tadi ya, Mas Kohar, bahwa Erick Thohir mau jadi calon wakil presiden, Zainuddin Amali mau jadi calon gubernur Gorontalo, itu kan yang tersisa nanti tinggal Ratu Tisha begitu ya? Itu jadi bagaimana nih PSSI ini? Ya bisa jadi dia akan meneruskan atau bisa jadi akan terjadi KLB lagi. Kalau begitu terus yang akan terjadi ya setback. Kita bisa kembali mengulang pada peristiwa 2015 ketika ada dualisme dan ketika itu Indonesia di ban FIFA, ranking kita langsung anjlok. Di 175 ranking FIFA dan sepak bola kita luar biasa. Masyarakat sepak bola sendiri, pemain juga yang butuh mencari nafkah di situ seperti tidak punya harapan. Nah, kita kan sekarang punya anak-anak muda, talenta muda yang mulai bermain di luar negeri gitu kan. Kita harapkan itu tidak terjadi ya, dan nyali Erick benar-benar bisa memperbaiki PSSI dan persepak bolaan. Walaupun mungkin waktunya tidak banyak ya. Ya, kita tunggu. Kita tunggu sama-sama. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, kita tahu saat ini PSSI punya sederet utang permasalahan yang belum selesai, baik yang mesti ditanggapi cepat maupun untuk jangka panjang. Anggaplah itu semua ujian awal bagi Erick Thohir. Jika betul Erick punya nyali untuk melengkapi kualitas dan skill yang dia punya, bolehlah kita menepikan dulu skeptisisme dan mulai menaruh harapan akan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Mari kita dukung sama-sama kepemimpinan Erick Thohir untuk memperbaiki persepak bolaan nasional. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda, selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.